Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya Muhammad Yusuf. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara DC di Shogun 125cc, dan cara ini bisa untuk motor smash pertama ya, atau Shogun 110. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyikapi atau mengambil tindakan sebelum melakukan perubahan DC tersebut ya teman-teman ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan DC. Yang pertama, ada sebagian orang yang saya sendiri termasuk, saya sering rubah DC di saklar, di kabel saklar yang on off-nya ya. Seperti di motor Jupiter Jet, Peganyo dan sebagainya, itu saya lakukan di saklar. Di motor Shogun kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang paling simpel. Misalkan kalau teman-teman nggak tahu kabel bodi yang kuning ini untuk apa ibaratnya ya, yang masa ini warna apa dan sebagainya, teman-teman nggak tahu, nggak paham, bingung, teman-teman cukup ikuti saja video ini, jangan di skip sampai selesai ya teman-teman, agar tidak gagal paham. Yang pertama, biasa rubah diambil kabel kiprok atau misalkan di kabel saklar ini. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan di bagian kiprok. Berikut saya akan jelaskan juga kabel atau arus yang naik ke lampu besar ini dari mana dan warnanya apa, masuk kemana ya, biar teman-teman sedikit ada gambaran atau pengetahuan bagaimana cara kerja kabel ini atau setrum ini ya. Nah, jadi sebelum lanjut video, kita akan tes dulu akhirnya ini masih bagus atau enggak, biar teman-teman juga melihat ya. Nah, ini kilometernya jalan ya. Coba kita nyalain dulu starter. Nah, ini starter bisa otomatis, aki itu normal ya. Dan di video kali ini saya akan mencontohkan saja apa saja yang harus teman-teman lakukan, yang harus dilepas warna apa, kabelnya seperti apa, di mana yang harus diisolasi yang mana, dan untuk bohlamnya nanti bohlamnya ini diganti untuk menggunakan bohlam LED ya. Ini hanya contoh saja bagaimana cara mendesa di Shogun 125. Oke, seperti itu. Kita lanjut sekarang bongkar bodinya dulu ya. Oke, sekarang kita akan buka dulu. Karena kalau untuk Shogun 125 ini kiproknya ada di sini ya, ada di depan, jadi sangat mudah banget. Oke, sekarang bodinya udah dibuka semua ya. Langkah pertama, teman-teman lakukan pencabutan terlebih dahulu kabel yang warna kuning yang dari spool ya. Nih, ini kan box spool, dalam sini dia ada spool, kabelnya lewat sini naik ke atas langsung ke sini ya. Nih, di sini ada 3 kabel. Yang pertama ini saya bahas, warna biru garis kuning ini untuk pulsar, ini jangan diganggu. Warna putih garis merah ini untuk pengisian, ini yang naik ke aki, ini jangan diganggu. Dan ini warna kuning garis putih ya, ini warna kuning garis putih, ini dilepas ya, ini dilepas. Nih teman-teman boleh mau lepas yang bawah ataupun yang atas, intinya bebas, yang penting arus ini nggak boleh lagi naik ke atas ya, seperti itu. Kita lepas dulu, saya memilih lepas yang paling bawah seperti ini, kita cabut ya. Nah, ini seperti ini kita lepas. Udah dilepas, ini disolasi aja karena nanti akan keluar setrum dari sini ya. Ini tinggal disolasi aja, nanti lipat seperti ini, solasi, gabungin ke kabel ini, nggak masalah, yang penting solasiannya rapat ya, seperti itu. Kita langsung pindah ke bagian kiprok. Nah, dan ini bagian kiprok. Kalau Shogun 125 itu kiproknya ada di depan, didudukan tameng ini ya. Ini jangan bingung karena yang sebelumnya kan ini ya, yang sebelumnya ini cuma begitu waktu itu mati mau diganti, baunya ini macet mungkin sama orang yang sebelumnya itu nggak dilepas ini ya, tapi digabung, ditambahin lagi di sini. Pertama kita akan cabut dulu soket kiproknya ya, kita cabut soket kiproknya terlebih dahulu ya. Nah, ini tinggal ditekan, noknya ditekan lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah dilepas ini teman-teman perhatikan warnanya ya. Ini saya akan jelaskan satu persatu warnanya, nah, biar teman-teman juga paham. Ini ada warna hitam garis putih, ini untuk masa. Warna putih garis merah ini untuk pengisian yang tadi dari bawah spool ya. Yang warna merah ini masuk ke aki.
Dan warna kuning yang bawahnya kabel massa nih, yang ini warna kuning, ini untuk setrum lampu besar. Jadi yang warna kuning ini harus dilepas, nggak boleh lagi masuk ke daerah kiprok. Jadi caranya seperti itu, dan ini sebenarnya sangat mudah. Jadi tidak ada yang harus dipotong, tidak ada yang harus dirusak, intinya masih tetap standar pabrik. Jika suatu saat nanti mau kembali standarin, itu tinggal copot kabel-kabelnya, tinggal masukkan kembali ke soket-soket yang sebelumnya ya, seperti itu. Jadi ini sangat mudah, dan kita akan copot terlebih dahulu kabel kuningnya ini ya. Cara buka soketnya tinggal dicolok aja dari belakang. Dari belakang masukin obeng yang kecil. Sekarang setelah dicolok, tarik, nih langsung kebuka ya. Nih di soket kiprok ini warna kuning cuma satu ya. Jadi yang warna kuning ini dilepas. Setelah dilepas, ini colok kembali ke kiproknya. Nah seperti ini. Nah nanti teman-teman gunakan kabel yang pendek aja. Ini kabel pendek seperti ini ya. Nah caranya tinggal gabungkan aja, tempel aja seperti ini. Nah setelah delete, ditempel seperti ini tinggal disolasi aja ya. Ini solasi yang kencang biar ini kabelnya nggak lepas atau bocor ya keluar. Ini cuma contoh aja. Nah setelah disolasi, ditempel, tinggal ini masukin ke kabel output kontak. Nah output kontak ini teman-teman bisa ngambil di bagian kontak sini nih. Nah, kalau Suyuki itu output kontaknya warnanya oranye, bisa ngambil di sini warna oranye, ataupun bisa ngambil di flasher sen. Misalkan ada flasher sen di sini seperti ini ya. Contoh nih seperti ini ada flasher sen. Nah ini warnanya kan ada warna oranye. Warna oranye ini tetap sama setrum output kontak yang dibagi ke flasher sen. Jadi intinya sama saja ya. Ini setrum output kontak. Kita bisa gunakan setrum ini untuk masuk jadi supply ke bagian kiprok ini ya. Nah sekarang kita cabut dulu. Caranya seperti ini. Nah lepas dulu. Setelah dilepas, kita masukin aja begini, colok. Nah gampang ya. Setelah dicolok, kita tekan soketnya ke dalam agar serabut kabelnya ini kejepit ya sama soket flasher sen ini. Nah setelah ditekan masuk seperti ini, pastikan ini jemperannya ini harus kuat ya, jangan sampai lepas seperti itu. Nanti teman-teman boleh di sini disolasi keliling boleh. Sekarang ini udah selesai dan ini tinggal disolasi. Ini sebagai contoh aja dan kita cobain ya. Tanpa hidup mesin ini bisa hidup lampunya seperti itu. Sekarang kita cobain, ini saklarnya udah on. Kita on kontak ya, langsung hidup ya lampunya ya. Nah seperti ini. Ini lampunya udah hidup. Nih jauh dekat tuh, jauh dekatnya jalan. Ini tanpa hidup mesin. Tanpa hidup mesin ini sudah bisa hidup lampunya. Seperti itulah DC ya. Dan diusahakan bolam ini kan, bolam Song 125 ini kan bolamnya 2. Jadi gantilah bolam ini dengan bolam LED tapi yang model bolam standar. Bolam LED yang model standar itu yang dudukannya itu tetap menggunakan fitting originalnya ya. Dan untuk lampu belakang saya sarankan untuk ganti juga yang model LED ya. Intinya bolam stop ini harus diganti dengan bolam LED ya. Kalau nggak diganti dengan bolam LED, ini kan masih menggunakan bolam standar, bolam gas seperti bolam depan, biasanya ngambil strumnya itu lebih boros dan nanti akhirnya bisa cepet tekor. Jadi saya saranin bolam stop ini menggunakan bolam LED dan bolam depan juga menggunakan bolam LED, karena ini posisi pengisiannya itu masih tetap pengisian standar pabrik. Kalau misalkan teman-teman ikutin saran saya, bolam depan gunakan LED, bolam stop gunakan LED, insya Allah juga nggak cepat tekor, masih mampu lah ya. Pengisian standar pabrik itu masih tetap mampu untuk ngasih supply setrum ke bagian lampu besar ya. Seperti itu. Intinya teman-teman harus pahami kenapa di zaman sekarang ini banyak orang yang robah arus dari AC ke DC. Arus AC ini dia biasanya digunakan untuk bolam standar yang masih model gas seperti ini. Tapi untuk DC itu biasanya digunakan untuk bolam LED, bolam LED ya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau pakai bolam LED ya teman-teman harus rubah DC. Tapi kalau misalkan mau tetap menggunakan bolam standar, jangan dirubah DC, tetap
menggunakan arus AC karena itu lebih bagus ya, lebih efektif. Kalau misalkan masih bohlam standar kayak gini di DCI nanti akan tekor, malah yang ada tambah masalah baru seperti itu ya. Saya rasa segini cukup, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya Muhammad Yusuf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.